Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang udah lama atau mungkin yang baru denger podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Semoga gue doain yang ya seperti biasalah, positif-positif aja kayak biasa. Intro harus positif gitu ya. Gue doain semoga semua lancar lah, kerjaan atau tugas atau apapun gue doain lancar. Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan mungkin yang baru dengerin podcast gue hari ini. Kalau misalnya kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor gitu. Jadi kalian bisa cek podcast gue yang sebelumnya. Siapa tahu ada yang related, siapa tahu ada yang cocok dengan kehidupan kalian, siapa tahu ada yang kalian suka. Jangan lupa abis itu, setelah kalian mendengar sesuatu yang podcast yang kalian suka, jangan lupa buat nge-share ke teman-teman kalian. Karena kalau misalkan kalian udah nge-share ke teman-teman kalian, nanti mereka dengerin podcast gue, jadinya kita dapat banyak bahasan yang baru. Mereka mungkin bisa kasih gue saran, kasih gue request untuk topik selanjutnya apa. Jadi podcast di Depan Layar Podcast ini bakal jadi banyak topiknya dan bakal jadi banyak yang dengerin, bakal jadi banyak temanya gitu. Nggak cuma dari kepala gue doang isi temanya gitu. Oke, dan ya terima kasih juga buat kalian yang udah komen atau udah DM atau udah email. Kalian semua yang berinteraksi dengan gue sangat terima kasih karena kalian banyak yang ngasih saran, banyak yang ngasih pendapat, apalagi ya banyak yang ngasih, ya banyak lah gitu. Banyak ngasih segalanya untuk podcast ini dan untuk gue gitu. Oke. Kemarin kan kita udah ngomongin mengenai pendidikan ya. Dan ternyata itu adalah salah satu podcast yang sebenarnya gue suka gitu. Gue suka untuk ngomongin karena itu sangat berdampak bagi hidup gue, si tema podcast sebelumnya itu. Dan pada hari ini gue mau ngomongin satu podcast yang sebenarnya ini tuh adalah sebuah topik yang sebenarnya apa ya, mungkin semua orang gitu ya, kayak ya hampir semua orang lah gue bisa bilang gitu, gue berani bilang seperti itu, pernah mengalami hal ini gitu. Dan ya mungkin hampir semua orang pasti mengalami ini lah, pasti. Nah, pada podcast hari ini gue mau ngomongin mengenai overthink gitu. Yaitu overthink itu adalah situasi dimana lu banyak pikir gitu. Nah, mengenai overthink itu sendiri, itu tuh merupakan sebuah sifat yang sebenarnya itu mengganggu banget gitu. Karena ya gue juga pernah gitu overthink seperti apa, gue tahu rasanya seperti apa, dan itu tuh benar-benar ngeganggu banget. Mengganggunya dalam arti apa? Dalam arti kayak mengganggu mungkin dalam kehidupan lu sehari-hari, mungkin dalam kegiatan lu, mungkin dalam tugas lu, mungkin dalam masa depan lu gitu, atau maksudnya yang berhubungan dengan masa depan lu gitu misalkan. Dan itu tuh bisa berdampak atau berefek sama semua hal yang lagi lu lakukan gitu. Karena yang namanya overthink itu kan adanya di kepala gitu, di otak gitu ya. Dan otak itu kan adalah sumber segala yang lo lakukan di dunia ini gitu. Apapun itu, misalkan lo ngegerakin tangan atau kaki, asalnya kan dari otak dulu, abis itu masuk ke sendi-sendi dan apalah itu. Kan gitu. Jadi emang bener-bener kayak yang nama overthink itu pasti ngeganggu sih, karena ya dari kepala lu sendiri gitu kan. Nggak mungkin lah yang namanya overthink itu nggak ngeganggu sama sekali gitu. Dan habis itu yang namanya overthink itu, kenapa gue mau ngomongin juga, karena ketika lu overthink gitu ya, banyak banget peluang yang benar-benar di dalam hidup lu gitu ya, khususnya yang namanya peluang itu benar-benar banyak banget yang hilang gara-gara lu punya sifat overthink itu gitu. Jadi ketika lo di depan mata lo sudah melihat sebuah peluang gitu ya, sebuah opportunity untuk mengupgrade diri lo misalkan, atau untuk mengupdate otak lo, atau mungkin untuk ya membuat lo berkembang lah istilahnya. Yang ada ketika lo overthink itu justru lo bakal melewatkan peluang itu gitu. Jadi ketika lo overthink, lo tidak mendapatkan peluang yang sebenarnya lo harusnya dapat gitu. Dan itu tuh
yang bikin kenapa sih gue mau ngomongin tentang overthink gitu, karena gue pengen semua orang tuh mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya, sebaik-baiknya di dalam hidup mereka gitu. Nah, tapi kan si overthink itu jadi penghalangnya gitu. Nah, disinilah kenapa gue mau ngomongin tentang overthink itu. Dan habis itu, yang namanya overthink itu buruk juga buat masa depan gitu, karena banyak banget hal yang bener-bener lu kuras dari sifat overthink itu gitu. Nanti gue bakal jelasin deh gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke mengenai inti dari permasalahannya. Overthink itu apa sih gitu. Tadi kan gue udah jelasin ya, overthink itu adalah sebuah sikap, atau bukan sikap juga sih, kayak peristiwa di mana lu tuh, ya intinya lu tuh selalu ketika itu tuh lu berpikir bener-bener kayak berpikir yang bener-bener banyak banget, lu bener-bener berpikir yang keras banget mengenai sesuatu yang bakal lu lakukan atau bakal lu dapatkan gitu ya. Biasanya sih lebih ke untuk sesuatu yang bakal lu lakukan gitu. Dan ketika lu melakukan hal tersebut itu justru lu itu makin stres, lu tuh makin menguras banyak tenaga, lu menguras banyak waktu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah lu itu memandang sebuah hal yang akan lo lakukan itu menjadi sesuatu yang buruk gitu. Susah ya ngerti ya. Oke, gampangnya gini. Gampangnya adalah sebuah peristiwa di mana lo tuh banyak mikir, intinya gitu. Jadi kebanyakan mikir untuk sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi yang namanya overthink itu sebenarnya sudah pasti mengenai sesuatu yang belum terjadi, bukan sesuatu yang udah terjadi gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih banyak banget orang yang bisa overthink gitu? Gini, yang namanya overthink itu kan pasti terjadi dalam otak lu, dan semua orang tuh pasti pernah mengalami overthink. Kenapa? Karena manusia itu pasti berpikir secara logika, ada logikanya. Manusia itu berpikir secara logis, dan habis itu manusia juga tahu cara kayak membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan manusia juga bisa menerawang atau berpikir apa sih yang bakal terjadi kalau misalkan gue melakukan hal ini atau melakukan hal itu. Tapi terkadang ketika lo tahu kalau lo bisa melakukan hal tersebut, lo itu justru melewati batasnya gitu. Jadi yang harusnya lo cuma memakai 20% otak lo untuk melihat ke depannya apa yang bakal terjadi sama lo ketika lo melakukan hal tersebut. Tapi kenyataannya yang ada adalah lo melakukan lu berpikir dampaknya seperti apa tuh menggunakan 80% dari otak lu gitu. Jadi seakan-akan kayak lu terlalu banyak berpikir tapi actionnya nggak ada gitu. Ngerti kan maksud gue gitu. Nah, kenapa sih orang bisa overthink gitu? Itu yang pasti adalah ya orang kebanyakan mikir gitu. Maksudnya kebanyakan mikir tuh kenapa gitu kan. Nah, yang namanya overthink itu biasanya adalah orang-orang yang menurut gue ya mungkin dia tuh kurang banyak actionnya gitu. Jadi dia tuh seakan-akan dari dulu gitu, dari semenjak dia hidup gitu ya, mungkin dia tuh terlalu diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak dalam urusan apapun, untuk semua hal. Padahal gak semua hal itu lu harus berpikir untuk melakukannya. Kayak misalkan yang gampang-gampang deh, misalkan lu mau minum gitu, atau lu mau makan, atau lu mau ya hal-hal simpel lah, misalkan kayak mau mandi gitu. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang ketika lo mau makan atau mau minum atau mau mandi aja, dia tuh harus mikir dulu gitu. Kayak misalkan ini air minumnya mereknya apa ya, atau enggak ini di makanannya ada sayur atau enggak ya. Kalau ada sayur gue nggak mau. Atau enggak di di ketika lo mau mandi gitu ya. Ketika lo mau mandi, lo mikir dulu, aduh ada air nggak ya, atau gimana gitu. Dan itu ada beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu lo pikirin gitu. Ya, ada beberapa hal yang bisa dipikirin dari 3 hal tersebut, cuman mungkin gak sepenuhnya lu harus pikirin gitu. Kayak mungkin lu harus menghabiskan cuman 5-10% dalam waktu lu untuk memikirkan hal simple tersebut gitu. Dan itu adalah sesuatu yang menurut gua salah satu dari penyebab kenapa sih orang bisa terlalu overthink gitu. Dan habis itu setelah itu apa yang bisa bikin orang bikin overthink itu menurut gua mungkin ada di kayak pengalaman buruk ketika dia tuh menciptakan sesuatu, tapi mungkin kayak dia tuh nggak dihargai gitu. Jadi seakan-akan kayak trauma ketika lu nggak dihargai sama orang gara-gara lu pernah menciptakan sesuatu, lu menunjukkan sesuatu, tapi kok si orang itu tuh nggak
nggak aware, nggak menghargainya gitu. Dan habis itu, oh ya, gue jelasin dulu yang tadi. Yang kedua itu gue jelasin dulu kayak misalkan lu waktu kecil, misalkan lu ngegambar sesuatu gitu ya. Lu ngegambar sesuatu, habis itu lu itu nunjukin ke orang tua lu, tapi orang tua lagi sibuk misalkan. Terus dia malah kayak oh iya bagus, tapi kayak nggak merhatiin aja gitu, kayak cuman apa ya, kayak cuman agree to disagree aja gitu, kayak oh iya ya gitu doang gitu. Jadi seakan-akan lu kayak trauma gitu, kayak ya udahlah, ini mah pasti nggak bakal dilihat lagi nanti kalau misalkan gue gambar gitu. Jadi kayak lu overthink gitu kalau misalkan selanjutnya lu mau ngegambar, lu takut gitu kayak waduh nanti nggak ada yang ngargain lagi gitu. Ini sebenarnya overthink itu kalau misalkan lu denger gitu ya, sebenarnya mirip sama yang namanya anxiety gitu. Dan mungkin ada miripnya juga sama yang namanya insecure gitu. Seperti yang kemarin gue ceritakan di podcast yang sebelumnya gitu. Nah, habis itu overthink itu juga bisa diartikan sebuah dampak dari orang-orang yang sering menyendiri gitu. Mungkin menyendiri dalam arti lu itu nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu. Dan itu tuh merupakan hal yang kayak penyebabnya kenapa lu bisa overthink itu adalah sering menyendiri itu gitu. Itu nggak usah dijelasin, ngerti lah ya gitu. Dan habis itu yang terakhir nih ya, yang terakhir itu adalah ketika lo terlalu fokus atau terlalu melihat sesuatu itu pada kekurangannya doang atau pada sisi negatifnya doang gitu. Ketika lo ingin melakukan sesuatu, ketika lo ingin mencapai sesuatu, lo cuma melihat sisi negatifnya doang, sehingga lo tidak aware dengan sisi positifnya sama sekali gitu. Jadi itu yang membuat lo itu bakal overthink dengan sesuatu yang bahkan belum terjadi sama sekali gitu. Nah, sebenarnya rasanya overthink itu gimana sih? Apa sih yang gue rasakan ketika gue overthink gitu? Gue pernah menjadi seseorang yang sangat teramat overthink, karena lu tahu sendiri gue orangnya introvert dan gue jarang banget pengen bersosialisasi dengan orang lain gitu. Gue adalah orang yang mantan overthink lah istilahnya, karena dulu gue overthink banget, bener-bener overthink banget. Gini, ketika gue dulu zaman sekolah gitu ya, zaman sekolah, lu gini deh, mungkin ada beberapa introvert yang bakal relate dengan hal ini. Misalkan gini, lu pengen masuk sekolah, jaraknya 50 meter, tapi ketika lu menempuh jarak 50 meter itu, lu bakal bertemu guru dan lu harus nyapa. Sementara kalau misalkan lu jalan jauh dikit, 100 meter, lu bisa masuk, tapi menyita banyak waktu, tapi lu nggak bakal menyapa guru lu gitu. Nah, gue dulu waktu zaman sekolah tuh gue seperti itu. Jadi gue tuh mikir dulu, gue harus masuk yang mana ya? Gue malas ketemu guru, tapi gue pengen cepat masuk gitu. Padahal sebenarnya belum tentu di jarak 50 meter itu ada guru gitu. Jadi gue tuh bener-bener kayak setiap hari ke sekolah itu gue selalu mikir, aduh hari ini gue mau masuk lewat pintu mana ya, aduh gue hari ini harus masuk lewat mana ya gitu loh. Jadi di situ, aduh asli deh, waktu di situ tuh gue bener-bener kayak setiap kali gue mau masuk itu pasti yang namanya kepala gue tuh pasti kayak mikir keras gitu. Dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak baik gitu. Kenapa? Karena ya ketika lo mikir keras itu bakal menyita tenaga yang sebenarnya pemikirannya berpikirnya itu sebenarnya harusnya nanti ketika lo udah masuk sekolah gitu. Dan habis itu gue juga pernah kayak misalkan misalkan gue mau pergi ke minimarket atau kemana kayak, tapi situasinya gue lagi di rumah misalkan. Pas ketika gue mau pergi itu gue selalu mikir lagi, aduh nanti di jalan gue ketemu siapa ya, aduh nanti ketika gue masuk ke dalam minimarketnya buka nggak ya, atau nggak gimana nggak ya, aduh gue malu nih kalau misalnya nanti di jalan gue ketemu sama teman gue terus gue diliatin gitu kan gitu tuh. Nah itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kayak nggak perlu lu pikir sebanyak itu, nggak perlu lu pikir sekeras itu, tapi kok kenapa kok gue bisa mikir seperti itu gitu. Alasannya adalah karena gue selalu melihat sisi negatifnya. Iya nggak? Karena gue selalu melihat sisi dimana ya pokoknya gue fokus sama sesuatu yang bisa merugikan gue gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya harus gue hilangkan gitu. Nah, kapan titik dimana gue tuh bisa menghilangkan yang namanya sifat overthink gue gitu. Jadi gini,
ketika gue apa ya istilahnya, kayak gue tuh butuh sesuatu. Gue sebagai seorang introvert, ketika gue butuh sesuatu so badly gitu ya, ketika gue butuh sesuatu sangat teramat butuh banget, misalkan apa, misalkan gue mau makan gitu karena gue kelaparan banget gitu ya, atau mungkin gue butuh sesuatu untuk gue dapatkan karena gue butuh banget gitu ya, gue tuh bisa menjadi seorang extrovert gitu. Kayak misalkan gini deh, lu masih gitu sih cerita gue ketika gue zaman SD gue melakukan bisnis pertama kalinya dan abis itu gue ditipu. Nah itu tuh merupakan sebuah hal, sebuah bukti bahwa seorang introvert itu bisa jadi extrovert ketika dia benar-benar butuh gitu. Gue tuh orangnya pemalu kan, dan apa, overthink juga waktu itu. Tapi karena gue butuh sesuatu yang dinamakan uang gitu ya, karena waktu itu gue pengen coba untuk berbisnis gitu ya, gue tuh maksain loh, bener-bener maksain. Bayangin umur 12 tahun, umur 11 tahun atau 12 tahun gitu gue lupa. Itu tuh gue pergi ke bank sendiri, terus gue bikin yang namanya transaksi, pakai kertas transaksinya, terus gue bilang, ini tanggal berapa ya pak, ke satpamnya, apa ini tanggal berapa, terus saya mau transfer ke sini, terus gue ke teller sendiri. Abis itu gue pergi ke apa namanya, kayak kurir gitu yang jauh, gue mau ngirim barang dan lain-lain. Itu tuh bener-bener kayak sesuatu yang bisa gue bilang achievement. Karena apa? Karena umur 12 tahun siapa sih yang kayak gitu? Maksudnya kayak ya jarang gitu orang tiba-tiba anak 12 tahun pergi sendiri ke bank untuk transfer. Terus padahal gue belum pernah ke sana, serius. Itu pertama kali gue ke sana dan gue mencoba untuk transaksi sendiri. Gue sama sekali nggak tahu gimana caranya sebelumnya gitu. Tapi entah kenapa 1 tahun kemudian ketika orang tua gue bilang ke gue suruh bikin kartu ATM gitu ya, ketika gue masuk ketika gue masuk ke si banknya, gue overthink gitu. Kenapa? Karena gue nggak butuh-butuh banget dengan hal tersebut, dengan si kartu ATM itu gitu. Ngerti nggak di sini masuk gue? Jadi bener-bener gue harus bisa dibikin untuk membutuhkan sesuatu dulu sebelum melakukan sesuatu hal gitu. Karena ketika gue tidak membutuhkan hal itu, gue pasti bakal overthink. Aduh nanti gue bakal gimana ya? Aduh gue nanti bakal salah ngomong gak ya? Atau gimana gitu. Nah itu tuh suatu hal yang kayak bener-bener bisa bikin, sebenarnya yang namanya overthink itu bisa membuat peluang yang ada di depan lo itu hilang gitu. Ngerti kan maksud gue? Yang dimana peluang yang tadi gue ceritain itu adalah dimana gue belajar untuk bertransaksi di bank atau mentransfer uang dan lain-lain gitu loh. Nah tadi kan itu kan mengenai gimana rasanya ketika overthink itu bisa mengambil sesuatu yang penting buat diri lo. Nah gini, gue pun tahu gimana caranya untuk melawan sifat overthink itu ketika gue SMA. Itu satu waktu dimana pertama kalinya gue tahu cara untuk melawan sifat overthink itu ketika gue ketika gue masih SMA. Tadi kan gue udah cerita ya mengenai gue selalu cari cara supaya untuk masuk ke sekolah, gimana caranya supaya nggak ketemu guru gitu. Dan ada satu waktu dimana gue masih kelas 2 SMA gitu ya, gue mulai mikir dalam otak gue gimana caranya supaya gue masuk itu, supaya gue tuh nggak harus mikir lagi setiap hari gitu. Supaya gimana caranya gue nggak harus mikir lagi setiap hari, gue nggak harus mikir dulu nih harus masuk mana gitu ya. Dan di situ gue mikir kayak, oke, gue butuh sama yang namanya sekolah. Gue butuh ketemu temen gue butuh sosialisasi, gue butuh ngerjain temen, bukan ngerjain temen, ngerjain tugas temen supaya gue dapet duit misalkan gitu kan. Dan di situ gue mikir kayak, oke, gue nggak boleh mikir banyak lagi karena nanti pikirannya bakal gue pakai buat ngerjain tugas temen gitu. Nah, akhirnya setiap kali gue masuk, gue bodo amat, kayak gue ngerasa kayak udahlah, gue jangan pikirin ini, anggap aja nggak ada orang. Jadi tiap hari itu gue selalu menganggap kayak nggak ada guru aja di pintu masuknya. Jangan anggap ada guru, supaya apa? Supaya gue bisa masuk dengan tenang gitu. Dan ternyata bener, kayak maksudnya ketika gue mau masuk pun ternyata kadang nggak ada guru gitu. Jadi bener-bener kayak sesuatu yang kayak unexpected gitu. Padahal gue tahu mungkin ini ada guru, tapi ketika gue bersikap bodo amat gitu, bersikap kayak udahlah bodo amat, gue mau nyapa kayak mau enggak, kayak yang penting gue masuk gitu. Jadi intinya lu tuh harus memikirkan sisi positifnya yang bakal lu lakukan dari sebuah hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan lu mau
potong rambut misalkan, tapi lu overthink kayak aduh nanti banyak orang kayak nunggunya, atau enggak nanti gue bakal diapain ya di sini gitu. Misalkan gitu. Tapi lu sih mikirnya ke depannya aja gitu, kayak mikirnya kayak oke, gue butuh potong rambut, oke gue butuh ini, gue butuh itu gitu. Tapi lu juga harus aware sama apa yang bakal terjadi di situ. Tapi jangan banyak-banyak pakai otaknya, kayak misalkan cuma 10%-nya aja gitu dari cara berpikir lu gitu. 10%-nya lu pikir untuk sesuatu yang bakal terjadi nantinya gitu. Jadi kayak lu punya plan B-nya untuk jaga-jaga gitu loh. Dan abis itu kan cara gue untuk melawan overthinking gue sendiri. Tapi lu kayak mungkin pernah gak sih mikir kayak overthinking itu cuma dimilikin sama introvert? Enggak loh, serius. Extrovert pun orangnya seperti itu, serius. Gini deh, jangan jauh-jauh deh. Kalau misalkan gue jalan sama temen di mall atau di mana gitu ya, orang yang pasti kayak ngomong sama kasirnya atau ngomong sama siapa itu pasti gue loh. Entah kenapa kayak orang-orang temen-temen gue yang extrovert di kanan kiri gue tuh kayak malu katanya, malu atau udahlah lu aja yang ngomong, lu aja yang ini kesini gitu. Entah kenapa sih lu nggak ya ngomong aja gitu sama orangnya. Atau enggak, paling gampang ini deh, kalau ada teman gua yang lagi ada masalah internet gitu ya di rumahnya, lu tau lah kalau misalkan masalah internet di rumah kan pasti nelpon teknisi gitu untuk manggil kayak, ini wifi gua kenapa sih, ini internet gua kok mati atau segala macam gitu kan. Gue bilang ke mereka, coba lu telepon call centernya atau gimana, kayak yang bener-bener call gitu, bener-bener ngobrol sama si orangnya. Tapi teman-teman gue tuh malu semua loh, serius, kayak mereka tuh overthink mungkin ya, kayak aduh nanti kalau bisa gue salah ngomong gimana ya, atau gimana. Padahal mereka adalah orang yang banyak omong ketika di sebelah gue. Mereka adalah orang yang banyak omong di waktu dulu sekolah, waktu dulu sosialisasi di kelas gitu ya. Mereka adalah orang yang banyak omong dan banyak teman, lebih banyak temannya daripada gue. Tapi kok gue yang lebih berani daripada situ gitu. Itu merupakan sebuah hal simpel yang sebenarnya ngasih lihat ke lu kalau misalkan lu itu masih overthink gitu. Dan sebelum lu menemukan cara untuk menghilangkan overthink itu, lu pasti bakal melakukan hal tersebut terus gitu. Atau mungkin lu lu ngerasa kalau pergi sendiri itu bakal dilihat sebagai seorang yang ansos misalkan. Tapi gue sebagai orang yang pernah overthink, gue tahu kalau misalkan mereka bakal mikir kayak gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan lu pergi sendiri, misalkan nonton video nonton bioskop sendiri gitu, atau pergi ke mall sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang di sana kayak yang extrovert gitu ya, mereka mikir kayak, aduh nanti kalau misalnya dilihat sama teman gue dikiranya ansos, gue dikiranya nggak punya teman atau gimana. Ya belum tentu ya, maksudnya kayak emang mereka peduli sama lo kan gitu ya nggak sih. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya overthink itu nggak cuma dialami oleh orang introvert doang, extrovert pun bisa seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan introvert atau extrovert tuh mengalami yang namanya sikap atau sifat overthink gitu. Nah, tadi kan gue udah cerita banyak nih mengenai overthink itu apa, kenapa kok orang bisa overthink, terus gimana caranya melawan overthink menurut gue, dengan cara gue, atau mungkin yang tadi gue ceritain ya, kayak maksudnya kayak teman-teman gue yang masih overthink even though mereka extrovert gitu ya. Jadi ini yang namanya berpikir sebelum bertindak itu penting banget. Kenapa? Karena ya lu harus berpikir dulu sebelum bertindak supaya lu nggak sembrono gitu melakukan segala hal. Tapi tidak berarti lu harus berpikir sebanyak itu gitu. Tidak berarti lu harus berpikir menggunakan lebih dari mungkin 50% otak lu gitu ya, hanya untuk berpikir doang, tapi sisanya juga lu harus pakai untuk actionnya gitu. Karena di dunia ini sebenarnya lu harus seimbang antara thinking dan actionnya gitu. Nah abis itu lu juga harus ingat kalau yang namanya overthink itu bikin hidup lu tuh nggak kemana-mana gitu. Kayak mungkin lu sekarang kerja di sebuah perusahaan yang dengan gaji 5 juta gitu ya, lu mau pindah dengan alasan lu pengen mendapatkan pengalaman yang baru atau ilmu yang baru, tapi lo overthink kayak, aduh nanti kalau misalkan gue gak dapet kerjaannya gimana ya, aduh nanti gue kalau gak dapet ini gimana ya, gue dapet itu gimana ya gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu kan ya lu menghilangkan peluang lu, bisa aja tiba-tiba yang lu incer perusahaannya udah nerima orang baru gitu kan, ya gak sih. Dan yang intinya adalah lu harus mikir ke depannya gimana, dalam arti kayak situasi terburuknya gimana,
Tapi habis itu lu juga harus action untuk menciptakan semacam sikap jaga-jaga gitu. Kalau misalkan lu gagal gimana gitu. Tapi kan yang namanya menciptakan sikap jaga-jaga itu kan tidak selalu berpikir, tapi lu harus actionnya, ya nggak? Jadi intinya lu pikirnya dikit aja gitu. Maksudnya pikirnya jangan bener-bener kayak sampai lu stres gitu, jangan. Lu pikir biasa aja, lu pikir aduh kalau gini gua ambil gimana ya, kalau gagal gimana. Lu pikir, habis itu lu siapkan dengan action lu gitu. Jangan cuma mikir doang kayak aduh nanti gimana, udahlah nggak usah lah, nggak jadi gitu. Kalau gitu kan ya jadinya lu menghilangkan kesempatan yang sangat baik untuk diri lu. Nggak cuma pekerjaan kok, mungkin pendidikan lu yang masih kuliah sekarang, atau mungkin yang nanti lu lu mau nikah kayak, atau lu mau punya anak kayak, lu pikir dulu habis itu lu action gitu. Jangan cuma mikirnya doang gitu loh. Nah, habis itu nih yang terakhir ya, mengenai overthinking itu sendiri. Ini adalah suatu quotes yang sangat teramat terkenal gitu ya. Sebuah quotes mengenai overthinking yaitu the art of creating problems that weren't even there, yang artinya adalah sebuah seni yang menciptakan sebuah permasalahan yang sebenarnya nggak ada di sana gitu. Makanya yang namanya overthinking itu adalah situasi ketika lo itu melihat negatifnya doang. Karena apa ya? Karena lo menciptakan sebuah masalah gitu ya, yang sebenarnya nggak ada di situ gitu loh. Jadi untuk kalian semua, setelah tadi yang gue udah ceritain gitu ya, setelah semua yang sudah gue ceritakan, cobalah untuk mencoba berbagai cara untuk diri lu sendiri lo kok ini mencoba berbagai cara, gimana caranya supaya lu nggak banyak mikir gitu. Karena setiap orang tuh bisa dengan cara yang berbeda. Kalau cara gue seperti tadi, gue cuma mikir tujuannya aja, gue mikir apa yang mau gue lakukan aja. Gue nggak mikir mengenai sesuatu problem yang sangat besar gitu di dalam niat gue untuk melakukan sesuatu itu gitu. Jadi gue bener-bener kayak yaudah gue kerjain gitu. Jangan terlalu banyak mikir hal negatifnya. Boleh lo mikir hal negatifnya untuk jaga-jaga, cuman nggak sebesar itu juga, nggak selama itu, nggak sebanyak itu tenaga yang lo buang untuk berpikirnya doang gitu. Apalagi udah ya, sampai sini aja ya podcast tentang overthinking kita di depan layar podcast hari ini. Kalau misalkan kalian suka, coba untuk share ke teman-teman kalian, dan mungkin mereka overthinking juga orangnya. Habis itu mereka bisa nge-share di komen di bawah, atau mungkin di email, atau mungkin di DM gitu ya. Dan gue mau terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast gue sampai hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Jangan lupa buat kasih gue saran, atau mungkin kalau misalnya gue salah, tolong diperbaiki gitu, tolong dikasih tahu. Oke? Sampai sini aja ya podcast depan layar hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.